Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizka Devi dapat kembali menyapa Anda. Senang sekali Sapa Aja dapat kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini kita akan bahas mengenai menguak pengelolaan BTT BPBA. Nah saudara, ini dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, muncul berbagai persoalan yang menyangkut tata kelola respons darurat, posisi dan juga kewenangan BPBA dalam struktur penanganan, serta pengelolaan relawan dan anggaran belanja tidak terduga. Situasi ini memunculkan kebutuhan akan penjelasan yang utuh terkait dengan proses sejak penetapan status tanggap darurat, mekanisme rekrutmen dan verifikasi relawan, pola pemberian hak dan juga insentif, tingkat serapan anggaran, hingga sistem pengawasan dan juga evaluasi kinerja di lapangan. Klarifikasi atas aspek-aspek tersebut ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penanganan bencana berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penanggulangan bencana di Aceh. Untuk membahas hal ini secara lebih lanjut sudah hadir di studio Kompas TV PLT Kepala Pelaksana BPBA Bapak Fadmi Ridwan SPMA. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, selamat datang di studio Kompas TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak terima kasih banyak sudah hadir, dan juga tadi seperti yang kita bahas bahwa ini memang masih dalam status tanggap darurat begitu saat ini sebagai Badan Pengendali Bencana di Aceh Pak. Proses apa saja yang kemudian dilakukan oleh BPBA ini sejak kemudian penetapan status tanggap darurat hingga kali ini adalah masa perpanjangan terakhir Pak. Seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama ingin saya sampaikan bahwasanya ketika bencana terjadi, pemerintah itu wajib melakukan kaji cepat melalui instrumen yang ada, yaitu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau kalau di Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Nah, dari hasil kaji cepat itu dipastikan segala sesuatu sudah terjadi, kemudian diusulkan atau disampaikan kepada pimpinan daerah agar menetapkan status. Statusnya apa? Siaga darurat kah? Darurat atau transisi. Kebetulan di tanggal 27 kemarin ketika badai melanda wilayah Aceh, bencana hidrometeorologi terjadi, kita merekomendasikan kepada gubernur berdasarkan kajian di lapangan untuk ditetapkan tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Nah, setelah tanggap darurat dilakukan, kita melakukan upaya-upaya penanganan. Apa upaya kita? Kita yang pertama adalah mengaktifasi posko. Posko itu instrumennya siapa saja, komponen apa saja. Seluruh OPD atau SKPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terdistribusi di dalam struktur keposkoan. Ada yang menangani pengungsi, ada yang menangani kesehatan, ada yang menangani pemulihan dini, ada yang menangani distribusi logistik. Nah, semua itu terdistribusi pada norma yang ada yang dikenal dengan klaster penanganan bencana. Klaster pertama itu adalah klaster pencarian dan penyelamatan. Itu teman-teman SAR, TNI, Polri aktif di sana. Kemudian pada klaster berikutnya adalah klaster logistik. Di klaster itu saya kebetulan sebagai unsur BPBD bersama TNI Polri juga aktif di sana didukung oleh BNPB. Di situ kita merencanakan, menerima, mendistribusi, mencatat, dan menyusun laporan. Kemudian siklusnya setiap hari kita melakukan distribusi, kita melakukan perencanaan, kemudian melakukan pendistribusian dan dilakukan secara darat, udara, dan laut. Itu di awal-awal. Nah, berikutnya adalah klaster pelayanan kesehatan. Di klaster pelayanan kesehatan ini teman-teman yang bergerak di sektor kesehatan atau di subsektor kesehatan, baik pemerintah, dunia usaha, kemudian para praktisi, LSM yang concern di pelayanan kesehatan terlibat, bergerak bersama ke lapangan, menolong, membantu, mengobati yang sakit, kemudian mencegah agar yang tidak sakit jangan sakit. Baru kemudian ke klaster pendidikan. Klaster pendidikan ini dia melihat fasilitas pendidikan gimana, proses keberlanjutan pendidikannya gimana, dia mencari tahu. Kemudian dia secara harian melakukan intervensi. Kebetulan waktu awal-awal kita darurat, anak-anak sekolah sedang libur, sehingga tidak ada gangguan yang berarti karena sedang libur, proses belajar mengajarnya sedang tidak ada. Nah, berikutnya adalah ke klaster
pemulihan dini. Klaster pemulihan dini itu teman-teman Perkim. Teman-teman Perkim ini melihat jalan, jembatan, sungai yang tersumbat harus dipulihkan secara dini agar bisa dilalui sehingga konektivitas atau keterisolirannya bisa diminimais. Itu dilakukan oleh teman-teman KPU-an, didukung oleh balai atau instrumen atau UPT kementerian lembaga yang ada di Aceh atau yang ada unit-unit tanggung jawabnya. Itu dilakukan terus secara siklus. Kita lakukan ANEF, analisa dan evaluasi setiap malam. Kita menemukan apa yang sudah, apa yang belum, dan kita rencanakan apa besok. Itu yang kita lakukan di penanganan darurat yang berlangsung dari hari pertama hingga di darurat kedua berakhir. Saya kira seperti itu. Baik Pak, tapi tadi kalau bicara berbagai klaster ini ada bagian-bagian sendiri begitu. Tapi sebenarnya kalau bicara bagaimana kemudian peran strategis BPMA, apakah itu statusnya sebagai koordinator utama atau hanya pelaksana teknis atau seperti apa Pak? Kewenangannya itu seperti apa? Jadi saya koreksi, bukan BPMA tapi BPBA, Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Badan Penanggulangan Bencana Aceh lahir pasca tsunami ketika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Waktu itu kan kita belum ada lembaga semacam badan. Yang ada waktu itu Satkorlak. Setelah bencana terjadi, maksud saya bencana tsunami, pemerintah melihat kok yang ngurus urusan ini tidak ada unit. Dibentuklah yang namanya BNPB di pusat 2008 dan 2010 di Aceh BPBA namanya. Dan saya dari awal terbentuk sudah di sana. Lalu apa peran kami? Pimpinan kami, cara memahami BPBA itu dia ada dua layer. Layer satu itu kepala pelaksana. Terus di atasnya sekda. Sekda itu adalah kepala ex officio. Jadi dalam situasi normal, fungsi-fungsi layanan untuk terkait penanggulangan bencana itu lebih dominan dijalankan oleh pelaksana, kepala pelaksana. Tapi pada konteks kemarin sudah melibatkan banyak sumber daya, lintas organisasi, kendali operasi itu ada pada kepala ex officio, yang dalam hal ini beliau juga menjabat sebagai incident commander atau IC-nya posko. Itu deliberatif, artinya secara kewenangan, tidak karena disukai, tidak karena dekat dengan si A si B, tapi itu karena mandat daripada regulasi. Jadi BPBA menjadi lead, tapi yang mengorganisnya itu sekda selaku ex officio. Nah, komandan posko tanggap darurat. Jadi betul BPBA yang di depan, BPBA yang di depan, BPBA yang dominan, BPBA yang mengendali, tapi dilakukan oleh unit eselon 1 sekda yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepala ex officio. Baik. Berarti memang peran strategisnya ini sangat berperan penting begitu, apalagi dalam situasi yang seperti ini, seperti tadi disampaikan, mungkin maksud kami adalah BPBA begitu. Sementara juga saudara, kita akan bahas terkait dengan relawan dan proses rekrutmen relawan nanti setelah jeda saat ini. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan menguak pengelolaan BTT BPBA. Nah, tadi kita sempat membahas bagaimana kemudian relawan begitu, bagaimana relawan itu direkrut oleh siapa, kemudian juga BNPB ini juga ikut terlibat begitu Pak. Itu seperti apa Pak peranannya? Kemudian dari mulai rekrutmennya sampai turun ke lapangan itu seperti apa Pak sistematikanya? Oke. Dalam penanggulangan bencana di Indonesia itu kita mengenal konsep pentahelik. Konsep pentahelik itu adalah penanggulangan bencana tidak dilakukan secara tunggal oleh pemerintah. Jadi melibatkan seluruh komponen bangsa.
ada perguruan tinggi, ada pengusaha, TNI, Polri yang terakumulasi dalam pemerintahan, kemudian ada yang namanya orang per orang atau komunitas atau LSM, civil society, semua berkolaborasi sehingga menjadi pentahelix. Nah, dalam helix itu salah satu helix adalah para relawan yang mengakumulasi diri dalam kelompok-kelompok, yaitu ada LSM, CSU, dan lain-lain, atau himpunan-himpunan profesi. Semua itu mendaftar menjadi relawan yang tujuannya untuk membantu pemerintah, dan pemerintah pun wajib membuka ruang agar proses penyelenggaraan layanan pada kondisi darurat seperti kemarin, mustahil pemerintah bisa mampu melakukannya secara tunggal, sehingga wajib semuanya komponen bangsa terlibat. Nah, salah satu komponennya adalah relawan sebutannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya voluntary. Seperti itu. Berarti ada koordinasi begitu, Ya. baik dari instansi pemerintah kemudian juga langsung kepada masyarakatnya. Tapi Pak, ini kalau bicara data dari 3.200 relawan yang mendaftar, hanya ada 1.576 yang terverifikasi untuk mendapatkan uang lelah begitu. Sebenarnya indikator verifikasi apa yang ini paling menentukan untuk kelolosan relawan itu? Seperti apa, Pak? Jadi yang mendaftar itu adalah terdiri dari berbagai komponen, berbagai unsur, berbagai profesi. Nah, kita melakukan verifikasi. Makna kata verifikasi ini bukan berarti kita memeriksa apa spesialisasi dia, apa kompetensi dia, tidak. Kita melakukan verifikasi karena kita ingin memberi dukungan. Ada nggak si A, si B nggak robot dia atau enggak? Kita coba tes WA. Direspon, oke, berarti dia itu adalah orang yang aktif mendaftar untuk bertindak sebagai relawan. Kemudian kita cek di dashboard, dia menawarkan diri sebagai apa, voluntary di bidang apa. Oh, dia misalnya spesialisasinya itu adalah di search and rescue, pencarian penyelamatan. Oke, terus unit kerjanya di mana? Oh, dia ingin berperan di PD Jaya atau ingin berperan di awal-awal itu pasti di PD, baru bergeser ke PD Jaya dan seterusnya sampai ke Tamiang setelah akses memadai. Nah, itu wujud-wujud verifikasi yang kita lakukan. Jadi makna verifikasi bukan seperti sebagaimana lazimnya memverifikasi sebuah produk, kita sudah buat sana, tidak. Sejauh orang itu merespon WA, kemudian membuat catatan tentang dirinya mau bergerak di bidang apa, kapan, dan bagaimana, itu wujud verifikasi. Terakhir, karena kita ingin memberi dukungan, apakah dia menyertakan rekening banknya, karena kita kan tidak ada transaksi yang tunai, semuanya berbasis transfer atau CMS. Kalau dia tidak menyertai, berarti orang itu tidak ingin menerima. Karena apa? Mungkin dia seorang dokter ahli, mungkin dia seorang yang mumpuni, dia seorang dermawan. Jadi itu makna verifikasi yang kita lakukan, itu adalah memastikan dia, kalau dia merespon WA berarti aktif. Kalau orang itu menunjukkan tempat kerja berarti orang itu sudah merencanakan. Terakhir, ada nggak rekening yang dia sampaikan? Barangkali ada juga yang tidak melalui dashboard, tapi melalui WA, karena ada kontak person yang orang yang kita tunjuk. Karena di sana yang mengorganize proses pendataan relawan itu ada yang dari Forum PRB Aceh. Yaitu Forum PRB itu adalah satu lembaga hybrid yang di dalamnya terdiri berbagai macam komponen bangsa lainnya, ada LSM lokal dan seterusnya, profesi, pelaku bisnis yang di situ menyatukan diri dalam sebuah forum yang namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh. Lalu dibantu juga oleh teman-teman komunitas, ada himpunan mahasiswa Aceh Singkil, seterusnya, ada koordinator masing-masing. Setiap koordinator ini mengorganisasi anggotanya itu kalau memang ingin memperoleh dukungan dalam bentuk uang lelah dan uang makan, akan mengirim nomor rekening dan disampaikan ke kita. Sangat banyak yang disampaikan itu di luar coverage waktu yang dibenarkan. Karena kita per 31 jam 00, 31 Desember maksud saya, jam 00 itu kan closing budget. Tidak boleh ada lagi transaksi atau apapun yang bersumber biaya pemerintahan. Yang menyampaikan di luar ini, nah ini terreject dengan sendirinya. Makanya jumlahnya menjadi menyusut seperti itu, bukan karena tidak lolos verifikasi,
Barangkali ada kelompok sangat banyak para dokter menawarkan diri sebagai voluntary dan dia tidak ingin memperoleh segala sesuatu dari pemerintah. Jadi tadi Pak yang closing anggaran di 31 Desember begitu, padahal masih berada dalam periode kerja tanggap darurat yang sama, apakah tetap sama tidak mendapatkan uang lelah yang terhitung atau seperti apa Pak? Kalau yang terdaftar, kalau yang terdata dan menyampaikan rekening bank hingga batas menit terakhir itu dilayani terus. Proses transfernya. Kalau yang di luar itu memang tidak boleh lagi. Kan aplikasi SIPD itu begitu jam 00 semuanya nggak boleh terkunci. Seperti kita punya uang di ATM tapi uang kita sudah pada batas tertentu, walaupun kita punya PIN, punya itu kita coba mengaksesnya udah nggak bisa, terhenti. Itu. Jadi yang membuat dari sekian banyak menjadi menyusut seperti itu, yang pertama sangat banyak itu para relawan itu adalah kelompok-kelompok profesional yang dia tidak ingin memperoleh dukungan. Yang kedua disebabkan oleh faktor time limit yang tersedia karena tahun anggaran yang membuat itu semuanya cut off-nya terjadi secara otomatis pada jam dan menit itu. Saya kira seperti itu. Baik Pak, tapi kalau bicara tadi ada dashboard digital begitu yang bisa diakses oleh publik secara real time. Tapi sebenarnya sejauh mana Pak data relawan itu bisa diakses publik, termasuk dengan alokasi anggarannya itu, sejauh mana bisa diakses sama publik begitu? Kalau untuk dashboard itu kan semacam apa namanya ya, Google Form yang disiapkan oleh BNPB. Sebetulnya siapapun bisa, cuman dalam hal ini kita karena bencananya bencana provinsi, BNPB hadir secara aktif bersama kita, dia yang bantu. Dan itu pun di hari ketiga kalau tidak salah saya. Di hari awal-awal itu kita nggak mikir itu. Mikir bagaimana mendelivery bantuan, mengirim orang untuk search and rescue, mengirim peralatan-peralatan untuk keperluan itu. Jadi di awal-awal tidak, baru kemudian datang teman-teman dari Jakarta, sudah siap dengan itu. Dan itu memang selalu on, apa istilahnya ya, begitu dia diaktifasi langsung jadi karena memang sudah di-develop. Berarti langsung bisa di-update terus-terusan begitu ya. Baik Pak, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan realisasi anggaran dari pengelolaan BTT yang data dari kami peroleh ini ada 51%, 51,93% begitu. Dan kita akan bahas terkait dengan hal ini selanjutnya, tetap bersama kami di Sapa Aja. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aja. Kita masih membahas mengenai menguak pengelolaan BTT BPBA. Nah tadi juga sempat disebutkan bahwa ada 51,93% anggaran yang terserap begitu. Dan juga Pak, ini seperti apa realisasi anggaran yang hanya 51,93% tersebut Pak? Bisa dijelaskan? Oke, dari 5,9 sekian miliar uang yang saya ajukan itu bisa diserap sekitar setengahnya. Setengahnya itu saya kembalikan, saya store ke kas daerah. Karena apa? Yang pertama, tidak semua relawan mengharapkan ada dukungan karena profesi. Seorang dokter ahli mungkin enggak lah untuk keperluan itu biar untuk orang lain sejumlah itu. Atau ada orang-orang dengan idealismenya tersendiri, saya bekerja ini sebagai voluntary murni, tidak perlu dukungan. Atau banyak juga yang karena faktor waktu, kita tidak punya cukup kekuatan untuk mentransfer. Itu ada juga banyak itu, sehingga terjadilah yang namanya serapan sekian. Nah, sebetulnya dalam sistem kerja relawan itu, dukungan dari pemerintah itu kan bukan sesuatu hal yang wajib.
relawan itu dalam tahapan kita mengaktifkannya itu ada yang namanya analisa kebutuhan atau melihat apa kebutuhan. Pada saat kita melihat kebutuhan, tadi ya teman-teman yang mengelola desa relawan itu baik dengan interaksi langsung atau melalui komunikasi via chat WA atau melalui dashboard yang tadi terdetek saya butuh dukungan seperti ini, misalnya saya cukup diberi uang makan saja atau saya dua-duanya diberikan atau saya nggak usah sama sekali. Yang tidak mengharapkan sama sekali pasti tidak akan menyertakan rekening. Artinya dia itu bekerja mau melakukan aktivitas di lapangan dalam membantu pemerintah atau membantu masyarakat, mungkin fokus kepada keluarganya. Pulang di Banda Aceh keluarganya 2-3 hari selesai, dia tidak akan itu. Kemudian darurat itu satu siklus 14 hari. Ada orang yang cuma aktif 7 hari. 7 hari pertama dia tidak membutuh dukungan apapun, di sekian hari berikutnya dia mulai merasa ada kekurangan dukungan logistik milik pribadi, sehingga dia minta kita dukung, sehingga serapannya itu bervariasi. Jadi jumlah orang tidak generate, artinya ada 1.000 atau 2.000 orang dari hari pertama sampai hari ke-14. Tidak demikian, ini kan on off, dia freedom, bebas. Kalau dia mau aktif 4 hari, 4 hari. Kalau dia mau aktif 10 hari, 10 hari. Kalau dia mau aktif 3 hari, 3 hari. Kita detect itu, kita cek itu. Kemudian sebetulnya dukungan ini adalah wujud kepedulian pemerintah Aceh untuk para relawan. Tanpa kita beri pun sebetulnya sah-sah saja. Yang namanya juga relawan pasti bekerja secara mandiri. Dia tidak ada atasan bawahan kan, kerjanya mandiri. Kemudian dia bekerja secara otonom dan dia bertanggung jawab kepada satuan organisasi yang tempat dia bernaung. Jadi pasti dia bekerja sesuai dengan Pancasila, sesuai Undang-Undang Dasar, melindungi HAM. Dia tidak dalam bentuk mencari-cari, mengintip-intip, oh si pengungsi ini banyak orang cacat, tidak demikian. Dia bekerja sangat non-sara, non-partisan, non-partai politik. Malah banyak juga yang dia tolong itu mungkin afiliasi politiknya berbeda-beda. Jadi itu fakta di lapangan. Jadi serapan anggaran itu bukan karena apa? Kita kenapa minta dalam jumlah itu, kita taksir 3.000-an. Kalau 3.000-an bekerja 14 hari, kita kali 165.000 berarti 7 miliar butuh duit. Kalau itu bekerjanya semuanya sama 14 hari. Nah, dalam faktanya kan tidak demikian. Ya, ada yang 4 hari, ada yang 12 hari, ada yang 7 hari pertama dia sebagai voluntary murni, kemudian 7 hari berikutnya dia butuh dukungan, sah-sah saja itu. Saya kira seperti itu. Berarti ini memang rendahnya serapan anggaran ini bukan karena adanya masalah sistemik ya Pak. Berarti memang karena ada beberapa relawan yang bahkan bisa dibilang menolak begitu. Tapi kalau bicara jangka waktu yang tadinya cukup tentatif begitu, ada yang bekerja 4 hari, kemudian ada yang 7 hari, sedangkan masa waktu yang ditentukan adalah 14 hari begitu. Sementara Pak, tadi juga Bapak sebutkan ada relawan-relawan yang memang harus melalui proses verifikasi, ada yang lolos dan tidak. Sementara yang tidak ini apakah ada mekanisme banding begitu Pak, atau bagaimana kemudian bisa protes begitu ibaratnya kalau seandainya tidak lolos dari verifikasi dari BPBA seperti itu Pak? Sebetulnya ini bukan proses verifikasi yang melolos atau tidak lolos. Ini kan bukan proses seleksi. Verifikasi yang kita lakukan, kita memastikan orang yang sudah mendaftar itu serius tidak. Kalau serius, pasti dia ketika kita chat, dia jawab. Yang kedua, kalau dia serius, pasti dia menetapkan lokusnya di mana. Keahlian atau dia mau membantu dalam hal apa. Misalnya membantu dalam, saya punya keahlian dalam mendistribusi logistik, karena saya punya perangkat seperti motor trail, awal-awal kan nggak bisa akses. Jadi verifikasi yang kita lakukan, bukan makna verifikasi menentukan lolos atau tidak lolos. Dengan sendirinya, tidak ada mekanisme. Karena tidak ada orang yang kita gugurkan, tidak ada orang yang tidak kita nyatakan tidak lolos. Kita hanya memverifikasi itu hanya untuk memastikan orang bekerja di mana. Kadang ada suka-suka kan, seperti orang mau nonton konser. Orang nonton konser itu beli tiket online kan. Apakah dia
Oke. Iya, Pak. Oke. Tapi sebenarnya Pak, yang terakhir mungkin, seperti apa kemudian, ini kan sudah hari terakhir Pak. Iya. Singkat saja, di 22 Januari ini hari terakhir. Nanti selanjutnya Pak, rekomendasi yang dapat diberikan, apakah tanggap darurat akan diperpanjang atau ada masa transisi, seperti apa Pak? Bayangan Oke. sementaranya. Oke, kita punya beberapa variabel yang harus kita lihat. Yang pertama, dari 18 kabupaten kota ini, berapa sih yang akan menetapkan darurat? Sekarang terdetek ada 2. Yaitu Tamiang plus Pidijaya. Oke, kalau Tamiang itu dipastikan mau 6 bulan ke depan pun dia akan berat. Dia tidak akan tuntas. Dia harus pada situasi darurat terus untuk memudahkan penanganan. Tapi kalau Pidijaya, kita bisa lihat di Pidijaya itu apa sih persoalan serius sekarang? Apakah ada hal krusial sehingga daruratnya harus diperpanjang? Nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman di Pidijaya. Misalkan kita aja evaluasi, coba cek mungkin sudah bisa ke transisi darurat. Lalu berikutnya Kemendagri akan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi Kemendagri itu menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah Aceh dalam menetapkan sikap berikutnya. Kalau Mendagri nanti merekomendasi darurat, ya kita akan sampaikan kepada pimpinan, kepada Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur punya hak diskresi. Kalau Pak Gubernur, oke, kita lanjut darurat. Tapi kalau Pak Gubernur enggak. Berarti memang tahapannya masih melalui proses Iya. evaluasi dan juga verifikasi begitu. Akan Sementara, ada kajian. baik, terima kasih banyak Bapak sudah Sama-sama. hadir bersama kami. Dan juga saudara, demikian perbincangan kami di Sapa Aceh bersama dengan PLT Kepala Pelaksana BPBA, Bapak Fadmi Ridwan. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.